Kalau misalnya diturunin, ini complexion, ada BB tint, sama ada foundation. Dilihat sekilas, hah kok sama? Tapi kalau diperhatiin baik-baik, packagingnya tuh beda banget. BB tintnya, ini skin tone-nya. Skin tone, foundation, sorry. Kalau di video minggu lalu aku ngebahas soal langsung to the point gitu ya, nge-review soal Wardah Lightening, aku bakalan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, apa bedanya Fresh BB Tint sama liquid foundationnya? Ini bakalan aku langsung bahas, aku review dan tes ketahanan. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Buat yang kurang update, aku bikin kalian lebih up to date. Sekarang tuh Wardah Lightening Makeup Series semuanya serba baru. Packagingnya baru, terus nama shadesnya baru, terus juga ada upgrade formulanya. Aku yakin kalian gak asing sih sama packaging lamanya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belajar makeup pakai foundation ini. Salah satunya aku juga sih. Aku dulu belajarnya pakai foundation ini karena murah banget kan. Terus kalau untuk BB tintnya dulu juga ada BB tintnya. Packaging BB tint yang lama atau BB cream yang lama kayak gini sekarang jadi kayak gini. Nah, sekarang aku bakalan langsung nge-battle BB tint sama liquid foundation ya. Karena dari video sebelumnya ada yang nanya, kalau BB tintnya gimana? Karena di video sebelumnya itu aku cuma ngebahas soal liquid foundationnya aja. Oke, kita bahas dari perbedaan jenis produknya. BB tint itu pada dasarnya sama aja kayak skin tint. Sama-sama produk complexion sebenarnya, sama foundation ya. Jadi kalau misalnya diturunin, ini complexion, terus diturunin lagi ada BB tint, ada BB cream, skin tint, CC cream, DD cream, apalah itu, sama ada foundation. Terus ada lagi concealer. Itu beda fungsi. Tapi sekarang kita bahasnya si BB tint sama si foundationnya dulu. Dari segi tekstur jelas beda. Yang dimana kalau misalnya BB tint itu biasanya lebih cair, foundation itu biasanya lebih, ada yang teksturnya lebih tebel, lebih kental lagi. Karena untuk level coveragenya itu beda. BB tint itu biasanya ya kayak untuk buat kalian yang pengen pakai makeup tapi nggak tebel, nah bisa pakai BB tint. Tapi kalau misalnya kalian butuh untuk menyamarkan ketidaksempurnaan di wajah, pakainya foundation. Dan biasanya untuk ketahanannya juga jelas beda. BB tint tentu nggak tahan lama karena dia teksturnya lebih cair, coveragenya lebih tipis, otomatis nggak setahan lama foundation yang notabene teksturnya lebih tebel dan kental, terus juga coveragenya lebih ada, dan ketahanannya juga otomatis lebih nendang si foundation ini ketimbang BB tint. Ini box packagingnya sebenarnya hampir apa ya, dilihat sekilas, hah kok sama? Tapi kalau diperhatiin baik-baik, packagingnya tuh beda banget kan. Untuk Fresh BB tint ini harganya 30 ribuan. Kalau liquid foundationnya harganya 50 ribuan. Kalau untuk liquid foundationnya itu setauku shade-nya ada 6. Kalau untuk BB tintnya pilihan shade-nya ada 4. Dan ini tuh, ini BB tintnya, Fresh BB tint. Ini liquid foundationnya tuh 30 ribuan tapi lebih gede ya kemasannya, 30 ml ketimbang liquid foundationnya. Ya tentu karena ini kan juga lebih cair, logikanya kayak gitu. Nah, si BB tintnya ini sayangnya hanya ada 4 shade. Aku nggak tahu nih yang aku pakai ini untuk BB tintnya shade 04 bakalan masuk apa enggak di aku, karena sekarang shade tergelapnya itu ada di 32N. Mudah-mudahan dia punya yang dimana satu shade bisa mencakup beberapa skin tone gitu loh. Mudah-mudahan si BB tint ini bisa ya. Terus kalau misalnya untuk lightening foundationnya aku pakai yang shade 06 Neutral Sun karena tertulis tuh di sini untuk shade 42N gitu. Nah, sekarang kita langsung cobain satu persatu aja. Untuk Wardah Lightening Fresh BB tint ini tuh kemasannya kayak gini. Warna birunya sekarang lebih cantik, nggak kayak yang dulu lah, pokoknya kemasannya beda. Ada nama shade-nya, terus juga ada claim dan function plus kandungan produknya, cara pakainya di belakang sini nih. Tapi modelnya tetap botolan squeeze gitu. Upsi, ini teksturnya ya. Kali aja kalian penasaran sama teksturnya. Tuh. Kalau di blend kayak gini.
Ini hitungannya tetap apa ya, nggak terlalu cair banget sih. Aku ngambilnya kebanyakan lagi, kan aku cuma pengen pakainya setengah doang. Mudah-mudahan 32 ini masuk ya di aku, karena aku biasanya pakainya shade 42N. Terus dia ada kandungan niacinamide-nya gitu. Teksturnya ngingetin aku sama niacinamide. Plus ada SPF-nya 32, PA-nya triple plus. Ya lumayan lah hitungannya. SPF kalau di atas 30 itu udah lumayan banget lah buat dipakai seharian. Nggak seharian juga sih. Kalau misalnya panas-panasan ya tetap harus nambahin sunscreen juga gitu. Ya lumayan lah. Shade 32 ini nggak terlalu keterangan, tapi coba kita lihat di jidat tuh. Bekas jerawatku nggak terlalu samar kan, karena memang dia itu BB tint. Coveragenya lebih tipis ketimbang liquid foundationnya, say. Coba ya kalau misalnya 2 layer kira-kira hasilnya gimana ya? Bekas-bekas jerawat ketutup nggak ya? Coba kita blend lagi. Ringan banget sih teksturnya asli. Terus gampang gitu loh di blendnya. Bekas jerawat tetap belum ketutup. Ini 2 layer ya. Terus 32N ini emang agak sedikit keterangan di aku. Tapi kita lihat aja nanti setelah beberapa menit dipakai, dia bakalan turun nggak warnanya jadi lebih natural gitu atau enggak. Mudah-mudahan Wardah ngeluarin lagi yang warna untuk lebih gelapnya lagi. Kita lanjut ke foundationnya. Packagingnya kayak gini. Tuh. Nama shade, formula, claim, cara pakai ada di belakang sini. Cimit banget kan, size-nya 25 ml. Terus untuk teksturnya, kekurangannya ada di kemasan sih menurutku. Soalnya dia model squeeze bottle gitu kan. Jadi kadang dibuka belum di press udah keluar produknya. Nih. Kelihatan banget kan formulanya lebih tebel lagi ketimbang tadi sebelumnya si Fresh BB Tint. Tuh. Lebih ada coveragenya ketimbang yang sebelumnya. Nah, untuk terus foundationnya ini punya formula airy coated particle yang dimana rasanya tuh jadi pas dipakai ada fresh feelingnya gitu. Tapi bukan cooling sensation ya. Tuh. Shade yang ini masuk banget kan di warna kulitku. Kalian notice gak sih? Lebih warm lah setidaknya ketimbang yang ini. Karena yang sebelah sini tuh emang untuk shade 32N. Duh, abis ini aku mau bikin konten lagi dengan foundation yang warnanya beda sebelah. Walaupun teksturnya lebih thick yang foundationnya, tapi nggak tahu kenapa aku ngerasanya di blendnya lebih gel-ish gitu rasanya. Jadi mau pakai aplikator apapun tuh enak buat di blend gitu. Nggak hanya dengan jari, nggak hanya dengan foundation brush yang kayak gini, tapi pakai sponge juga asik. Dan aku ngerasanya lebih mulus, lebih halus, dan lebih kameragenik yang foundationnya. Kalau BB tintnya aku ngerasanya lebih matte gitu. Tuh, kelihatan kan? Yang ini lebih mantul-mantul ketimbang yang sini. Menurutku BB tint ini oke banget sih buat yang kulitnya oily, karena dia langsung matte finish gitu. Ibaratnya yang liquid foundationnya finishnya flawless finish dan healthy looking skin ini aja lumayan nendang buat nahan minyak dipakai seharian. Apalagi BB tintnya. Karena si BB tintnya ini ada SPF-nya, aku coba foto dulu buat ngecek flashback. Takutnya ada flashback. Nah, coba kita cek. Oh tidak, dua-duanya aman. Sumpah mulus banget sih foto pakai flashnya. Tuh, cuma kelihatan banget yang sebelah kiri yang bagian BB tintnya itu emang bukan shade aku gitu loh. Oke, itu dulu penjelasannya. Nanti aku update lagi ke kalian setelah aku pakai beberapa jam. Lagi kepotong nyambi konten yang lainnya. Ganti baju dan hujan. Aduh, aku sedih banget deh ngeliat tembokku. Kayaknya aku mesti manggil tukang nih. Makin retak. By the way, aku tuh ini di sela-sela lagi filming ini Wardah Last All Day Lip Pen yang shade barunya dari 18, 19 sampai 23. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Menurut kalian, apakah aku perlu bikin reviewnya juga di YouTube? Menurut kalian gimana? Masih nanya lagi Kak Riri. Jangan-jangan di rumah
Jawabnya kayak gitu. Ya ampun, ini sudah berapa jam aku make upan? Tadi tuh jam berapa ya beres ya? Sekitar jam 11 ya aku pakai produknya. Dan sekarang udah jam 6. Sekitar 7 jam. Bikin satu konten doang ya. Nggak satu konten, berarti YouTube sama satu kontennya lagi. Butuh waktu 7 jam ya. Dari siap-siap sampai beres konten. Masih inget nggak sih? Mana yang pakai BB tint, mana yang pakai foundation. Ini dari warna di videonya aja udah kelihatan nih mana yang BB tint, mana yang foundation. Karena foundationnya itu lebih match di skin toneku ketimbang BB tintnya. Ini BB tintnya, ini skin tone-nya. Skin tone, foundation, sorry. Nah, kayaknya sesuai sama finishnya. Kelihatan banget nih di ketahanannya. Ini aku bahas yang untuk BB tint dulu. Tuh, di bekas jerawat aku nggak tahu kenapa jadi kayak menggelap gitu. Terus agak patchy di kulit-kulit yang kering. Patchy dan nge-crack pastinya. Tuh, di kulit kering dia patchy dan nge-crack. Untuk foundationnya lebih aman menurutku. Ini kan satu layer ya tadi aku pakainya. Dia tetap sih kalau ada bekas jerawat butuh berlayer-layer gitu. Tapi menurutku lebih aman untuk nge-cracknya ketimbang si BB tintnya. Karena BB tintnya ini lebih matte finish kan. Untuk nahan minyaknya coba kita lihat untuk minyak dan transfernya ya. Tuh. Dua-duanya masih oke sih hitungannya buat nahan minyaknya. Tapi nggak tahu kenapa BB tintnya lebih banyak transfer ketimbang foundationnya. Jadi kalau misalnya disuruh milih, lebih milih BB tint apa foundation kak? Harganya beda tipis, aku tetap lebih milih foundationnya. Kekurangan di BB tintnya itu di matte finish sih. Seharusnya kalau misalnya dia teksturnya cair, dia lebih sedikit dewy gitu, biar lebih tahan lama di kulit. Prinsipnya kayak gitu soalnya. Kalau misalnya makin kering, makin matte finish, makin gampang hilangnya gitu loh, makin cepat pudarnya. Ya nggak sih? Nggak tahu ya. Ini logika aku aja sih. Karena biasanya yang lebih flawless itu lebih tahan lama di kulitku. Nah, aku nggak tahu di kulit orang lain ya. Ini matte-nya matte banget. Lebih terlihat nahan minyak ketimbang yang foundationnya. Tapi nggak tahu kenapa pas aku tap pakai tisu lebih ada sedikit transfer ketimbang yang foundationnya. Nggak tahu ya kenapa ya. Terus juga BB tintnya ini menurutku pilihan shade-nya kurang banyak. Kurang ada tambahan untuk shade yang lebih gelap lagi. Karena tetap sih aku butuh shade yang lebih gelap lagi dari si untuk 32N tadi yang shade 4. Mudah-mudahan ada segera untuk shade 6 ya. Atau ya lebih gelap lagi. Terus di bagian hidung tuh iya sih dia agak hilang nih di bagian hidung juga tuh di foundation nih. Masih aman foundationnya tuh. Aku intinya suka banget sih emang sama foundationnya ketimbang BB tintnya. Tapi emang sih ini hitungannya ya kalau buat kalian yang kulitnya berminyak parah banget, pengen yang kelihatan nggak mau dempul, nggak mau kelihatan pakai foundation yang tebel, BB tint sih jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih flawless, lebih ngecover ketidaksempurnaan di kulit wajah, terus banyak bekas jerawat, pakainya foundation. Tapi ya dua-duanya tetap oke lah. Harga 50 ribuan, yang satu di bawah 50 ribu, ya kan? Untuk oksidasinya, untuk BB tintnya menurutku ada oksidasi tapi tipis banget. Jadi emang harus pakai shade yang match. Dan untuk foundationnya ada oksidasinya, tapi itu juga minim ya, sedikit banget lah. Jadi emang harus pakai shade yang match. Gitu sih reviewku hari ini. Sepertinya reviewnya udah lengkap ya. Kalau misalnya ada yang masih kurang, boleh kalian tanya-tanya lagi di kolom komen di bawah. Nanti aku bakalan mencoba untuk menjawab sebisa aku. Sekian videonya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!